Halo, nama saya Godwin Fernando McLean. NIM saya 28024 06992. Halo, perkenalkan nama saya Nisha Priscilia Sutanto dengan NIM 2802424 080. Halo, perkenalkan nama aku Yosya Grisel Bemau, NIMku 280239634. Perkenalkan, nama saya Ferry Febrian Perdana dengan NIM 28024499505. Latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap kehidupan masyarakat, terutama pada remaja. Akses internet yang mudah dan murah memungkinkan remaja untuk mengakses berbagai jenis informasi dan hiburan secara cepat. Salah satu bentuk hiburan yang semakin populer di kalangan remaja adalah judi online. Judi online menawarkan berbagai jenis permainan yang menarik seperti kartu, dadu, slot, dan lain-lain. Kemudian, akses melalui perangkat smartphone dan komputer membuat remaja dapat bermain judi online kapan saja dan di mana saja. Namun, di balik kesenangan sesaat yang ditawarkan ini, judi online menyimpan berbagai resiko dan dampak negatif bagi remaja. Dampak negatif ini meliputi berbagai aspek, seperti psikologis, akademik, finansial, dan sosial. Berikut adalah data statistik terbaru mengenai judi online di kalangan remaja di Indonesia pada tahun 2024. Jumlah pemain judi online di Indonesia itu totalnya sudah mencapai 4 juta orang. 2%-nya itu terdiri dari pemain berusia di bawah 10 tahun, 11% itu untuk pemain di usia 10-20 tahun, 13% berusia 21-30 tahun, 40% berusia 30-50 tahun, dan 34%-nya itu di usia di atas 50 tahun. Total transaksi judi online sepanjang tahun 2023 itu sudah ada 168 juta transaksi. Total akumulasi perputaran dana transaksi judi online sejak tahun 2017 itu sudah mencapai 517 triliun rupiah. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan penting terkait dampak dan faktor pendorong judi online di kalangan remaja. Pertanyaan pertama, apa saja dampak negatif judi online terhadap aspek psikologi, sosial, akademik, dan finansial remaja? Pertanyaan kedua, faktor-faktor apa saja yang mendukung keterlibatan remaja dalam judi online? Tujuan penelitian. Di slide ini kita membahas apa tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Penelitian ini memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dampak negatif judi online terhadap berbagai aspek di para remaja seperti aspek psikologi, sosial, akademik, dan finansial. Kemudian yang kedua itu adalah meneliti faktor-faktor yang mungkin mendorong keterlibatan remaja dalam judi online. Mungkin seperti pengaruh teman sebaya, pengaruh iklan dari media sosial, dan motivasi individu. Hipotesis. Pada bagian ini kita akan membahas hipotesis yang menjadi dasar penelitian ini. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis utama. Yang pertama, judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental remaja. Asumsi ini didasarkan pada keterlibatan dalam judi online yang dapat menyebabkan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, dan bad mood, serta memengaruhi pola tidur dan kesehatan mental remaja. Yang kedua, judi online berdampak negatif pada prestasi akademik remaja. Kecanduan judi online diasumsikan dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja belajar remaja, yang pada akhirnya menurunkan prestasi akademik mereka. Yang ketiga,
keterlibatan dalam judi online menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi remaja. Remaja yang terlibat dalam judi online seringkali mengalami kerugian ekonomi akibat ekspektasi keuntungan yang tidak realistis. Yang keempat, pengaruh teman sebaya dan iklan di media sosial merupakan faktor utama yang mendorong keterlibatan remaja dalam judi online. Remaja lebih cenderung terlibat dalam judi online karena pengaruh dari teman sebaya dan daya tarik iklan di media sosial yang menjanjikan kemenangan besar. Dengan menguji hipotesis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak dan faktor pendorong keterlibatan remaja dalam judi online. Selanjutnya adalah literatur review. Menurut Nurwahid Zain, judi online adalah permainan taruhan yang dilakukan melalui internet, di mana terdapat uang atau barang berharga yang akan dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. Jenis permainan ini bisa mencakup taruhan olahraga, permainan kasino online, lotre, bingo online, dan juga taruhan e-sport. Grafik ini menunjukkan tahapan perkembangan kognitif menurut Jan Padgett berdasarkan rentang usia. Rentang usia 0 hingga 2 tahun adalah tahap sensori motor. Kemudian di rentang usia 2 hingga 7 tahun merupakan tahap pra-operasional. Kemudian di rentang usia 7 hingga 11 tahun merupakan tahap operasional konkret. Sedangkan di rentang usia 11 tahun ke atas merupakan tahap operasional formal. Salah satu teori yang relevan untuk memahami faktor penyebab terjadinya judi online pada kalangan remaja adalah teori perkembangan kognitif milik Jan Padgett. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan seseorang berubah seiring dengan pertumbuhannya. Pada tahap remaja sudah mampu berpikir secara abstrak dan juga logis, serta remaja dapat membayangkan berbagai kemungkinan hasil dari tindakan yang mereka lakukan, termasuk dari menang judi online. Kepercayaan diri yang tinggi dan juga keinginan untuk membuktikan diri juga bisa mendorong mereka untuk mengambil resiko yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, kita masuk pada bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Metode ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam mengenai pengalaman, motivasi, serta dampak dari aktivitas judi online melalui sudut pandang partisipan yang terlibat langsung. Penelitian kali ini melibatkan 2 orang partisipan yang dipilih secara purposif. Teknik pemilihan sampel ini dirancang untuk memperoleh data yang spesifik dan juga relevan. Kriteria partisipan meliputi yaitu partisipan memiliki pengalaman atau sedang aktif dalam kegiatan perjudian online, kemudian bersedia berpartisipasi dalam wawancara secara terbuka, dan termasuk dalam rentang usia remaja yaitu 12 hingga 24 tahun. Untuk menjaga privasi dan juga keamanan, identitas partisipan disamarkan dengan pseudonym. Salah satu partisipan memilih dikenal sebagai Brian, sementara partisipan lainnya memilih namanya untuk tetap anonim. Data penelitian kali ini dikumpulkan melalui wawancara informal yang dilakukan secara daring menggunakan platform Zoom pada 21 Oktober 2024. Wawancara daring dipilih karena keterbatasan jumlah partisipan dan juga jarak geografis, sehingga menjadi alternatif yang praktis dan juga efektif. Sebelum wawancara, partisipan akan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, prosedur wawancara, serta jaminan anonimitas. Persetujuan lisan diperoleh sebelum sesi wawancara dimulai, dan seluruh percakapan direkam dengan persetujuan partisipan. Proses analisis data dimulai dengan mentranskripkan rekaman wawancara menjadi sebuah teks. Selanjutnya, data akan dianalisis melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah transkrip dipilah berdasarkan tema utama seperti alasan bermain judi, dampak judi online terhadap kesehatan mental dan juga finansial, serta usaha untuk berhenti. Yang kedua, data antar partisipan akan dibandingkan untuk menemukan persamaan dan juga perbedaan utama. Yang ketiga, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mendeskripsikan temuan utama penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan analisis pola untuk mengidentifikasi tema-tema yang berulang serta hubungan antar tema. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh
mengenai pengalaman dan juga dampak judi online pada remaja. Dengan langkah-langkah sistematis ini, penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena judi online yang menjadi fokus utama penelitian. Selanjutnya, mari kita bahas hasil wawancara dengan dua narasumber yang sudah pernah melakukan kegiatan judi online. Narasumber yang pertama mengetahui kegiatan judi online dari teman-temannya, serta dia bermain untuk mendapatkan untung. Sedangkan narasumber kedua mengetahui judi online dari media sosial dan bermain untuk mengisi waktu luang saja. Dampak yang dirasakan oleh kedua narasumber adalah masalah keuangan, perubahan mood, serta gangguan pola tidur. Dari hasil wawancara kami, dampak psikologis yang disebabkan oleh judi online ialah gangguan emosional seperti stres, kecemasan, dan juga bad mood. Aktivitas ini mempengaruhi pola tidur dan juga kesehatan mental remaja. Kedua narasumber mengalami perubahan emosi dengan perasaan senang pada saat ia menang atau sedih dan juga bad mood pada saat ia kalah. Dampak fisik lain seperti gangguan pola tidur akibat jam bermain yang larut malam juga terindikasi. Dampak sosial dari judi online relatif kecil karena aktivitas ini sering dilakukan secara rahasia. Namun, dalam jangka panjang, kebiasaan berjudi online dapat mengarah pada isolasi sosial. Kedua narasumber mengaku bahwa mereka berhasil menjaga hubungan sosial dengan keluarga dan juga teman karena mereka lebih memilih untuk merahasiakan aktivitas ini. Secara finansial, judi online seringkali menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan akibat ekspektasi keuntungan yang tidak realistis. Salah satu narasumber mengatakan kerugian finansial yang dialami sudah sering terjadi karena lebih sering kalah daripada menang. Sedangkan narasumber yang lain tidak mengalami dampak finansial signifikan karena menggunakan uang berlebih. Faktor-faktor yang mendorong keterlibatan remaja dalam judi online meliputi pengaruh teman sebaya, daya tarik iklan di media sosial, dan juga motivasi pribadi seperti mencari keuntungan atau hanya sekedar mengisi waktu luang. Kedua narasumber tertarik pada judi online karena pengaruh teman dan juga iklan di media sosial yang menyajikan kemenangan besar. Salah satu narasumber kami berhenti bermain judi setelah situs yang dia gunakan untuk bermain judi diblokir oleh pemerintah atau ditutup. Sementara narasumber yang lainnya, meskipun ia berniat berhenti untuk bermain, tetapi ia masih aktif bermain karena ia berharap bisa menutup kerugian yang terjadi dengan kemenangan yang akan ia lakukan. Kedua narasumber memberikan pesan supaya kita tidak kecanduan judi online meskipun kita hanya mencoba untuk pengalaman. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah sampel. Jumlah partisipan yang terbatas membuat hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan untuk semua remaja. Berikutnya metode penelitian. Pendekatan kualitatif yang kami gunakan lebih menekankan pada pengalaman subjektif partisipan. Dan berikutnya pengumpulan data. Wawancara daring mungkin tidak dapat menangkap semua informasi yang relevan. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk melibatkan lebih banyak partisipan dengan latar belakang yang lebih beragam untuk mendapat gambaran yang lebih jelas. Selain itu, metode campuran atau mixed methods yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif juga dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor utama yang mendorong remaja untuk terlibat dalam judi online, yaitu yang pertama ada pengaruh sosial, di mana teman sebaya ini memiliki peran yang sangat besar dalam memperkenalkan judi online. Selain itu, lingkungan sosial yang kurang mendukung juga dapat membuat mereka merasa terisolasi dan mencari pelarian. Berikutnya ada pengaruh media. Iklan dan promosi judi online menyajikan keuntungan yang sangat besar, sangat menarik bagi remaja. Selain itu, kemudahan akses melalui media sosial juga memudahkan mereka untuk mengakses situs-situs ilegal. Yang berikutnya, motivasi individu. Mereka yang terlibat judi online berkeinginan untuk mendapat keuntungan dengan cepat. Selain itu, mereka juga main judi online untuk mengisi waktu luang. Selain faktor-faktor yang mendorong, judi online juga membawa dampak negatif yang sangat signifikan bagi remaja. Antara lain, dampak psikologis, dampak akademik, dan dampak finansial yang dapat kita lihat dari wawancara dengan kedua narasumber.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kedua narasumber sejalan dengan temuan penelitian terdahulu. Salah satunya penelitian dari Hatimat Tunisani et al. Tahun 2023 yang menjelaskan dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan mental, termasuk peningkatan risiko depresi dan kecemasan akibat tekanan keuangan. Hal ini tampak pada narasumber kedua yang seringkali mengalami kerugian finansial dan tekanan emosional, meskipun narasumber pertama tidak mengalami dampak finansial yang signifikan karena menggunakan uang yang berlebih. Lalu, penelitian terdahulu dari Meswari dan Ritonga tahun 2023 juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran diri dan pengendalian impuls mendorong penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Kedua narasumber mengakui bahwa mereka tertarik pada judi online karena pengaruh teman dan iklan media sosial, yang dimana ini menunjukkan adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi keputusan mereka. Dampak psikologis yang diidentifikasi dalam penelitian terdahulu juga tercermin dalam wawancara. Kedua narasumber mengalami perubahan emosi dengan perasaan senang saat menang dan sedih atau backward ketika kalah. Selain itu, dampak fisik seperti gangguan pola tidur akibat jam bermain yang larut malam sesuai dengan temuan sebelumnya mengenai kesehatan remaja yang terganggu oleh judi online. Sebagaimana yang disebutkan oleh penelitian terdahulu, banyak remaja baru menyadari dampak negatif judi online setelah mengalami kerugian. Penutupan, judi online di kalangan remaja adalah fenomena yang memerlukan perhatian serius dari kita semua. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan faktor-faktor yang mendorong keterlibatan remaja dalam aktivitas ini, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi mereka, menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi remaja, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh risiko judi online. Edukasi kesadaran dan intervensi yang tepat adalah kunci untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.